Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malam ini tema yang diberikan kepada saya membahas riba. Sebelum kita panjang lebar bahas masalah riba, pertama kita perlu ketahui bahwa ulama dari masa ke masa sepakat mengatakan bahwa riba itu adalah haram. Tidak ada satupun ulama yang membantah itu, karena ayat tentang riba qat'i dan hadis tentang riba sangat banyak sekali. Artinya tidak ada satupun ulama yang menganulir mengatakan riba itu tidak haram. Jika ada orang yang mengatakan riba tidak haram, berarti bisa gugur imannya, bisa juga murtad dia, karena keharaman riba itu sifatnya qat'i dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini dulu yang ada di pikiran kita, yang kita sepakati bahwa riba itu haram. Di zaman Rasulullah, banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara riba. Praktek riba itu ada dua. Ada namanya riba nasi'ah, ada namanya riba fadl. Riba nasi'ah ini biasanya riba yang terjadi karena ada tempo waktu peminjaman. Jadi dulu di zaman Rasulullah, orang kaya bersedia minjamkan uang dengan perjanjian waktu tertentu, misalkan sebulan atau 2 bulan. Kalau sampai waktunya tak sanggup bayar, itu biasanya ada denda misalkan 50% dari utang atau 100%. Nanti sampai pada waktunya tak sanggup bayar, dikasih waktu lagi untuk membayar, misalkan sebulan lagi. Cuman karena perjanjian awal sudah tak sanggup bayar, maka ada tambahan di situ. Yang tadi yang utangnya 1 juta bertambah jadi 1,5 juta karena tak sanggup bayar pada waktunya. Lalu dikasih tentang waktu lagi sekitar sebulan atau 2 bulan. Jika waktu yang disepakati yang kedua ini pun tak sanggup bayar, itu bertambah lagi hutangnya, misalnya 50% atau 100%. Maka banyak orang yang di zaman itu hidupnya hancur gara-gara riba. Asetnya semuanya habis, dia jual untuk membayar tagihan ribanya, sehingga dia tidak memiliki dirinya sendiri pun tak dia miliki. Ini praktek riba di zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah hadir sebagai seorang nabi, maka riba ini diharamkan dan praktek riba dikembangkan lagi. Yang tadi jenisnya cuma riba tempo waktu, meningkat menjadi tambahannya ada namanya riba tambahan. Riba tambahan itu ada komoditi riba. Komoditi riba ini uang, emas, perak, gandum. Ini disebut dengan komoditi riba. Komoditi riba ini jika ditukar tidak boleh lebih nilainya. Kalau lebih itu namanya riba. Misalkan 1 kilo gandum ditukar dengan 1 kilo gandum juga, itu sah. Tapi jika ditukar menjadi 1 kilo 2 on, menjadi tidak sah. Itu 2 on itu ribanya. Maka nukarkan uang di hari raya itu namanya riba. Kalau prakteknya salah, kita kasih uang 100.000, tapi hasil tukarannya 100, misalkan 90.000. Kita kasih uang 100, lalu kasih uang receh, tapi baru-baru jadinya 90. Itu juga riba, karena ada beda nilai yang ditukarkan dengan yang didapatkan. Maka sebenarnya itu bisa disiasati, cuman karena bahasanya tukar dia jadi riba.
Seandainya bisa sebenarnya disiasati tukar uang itu. Ini tukar saja 100, dia kasih 100. Dia kan bekerja, pergi ke bank, nukarin duit, lalu dia jaga segala macam. Kan ada jasa dia. Kita bayar jasanya itu, jangan dari uang itu. Nah, kita kasih jasanya 5.000. Kamu kan ke bank nukarkan duit ini, saya kasih kamu uang capek 5.000. Selesai sebenarnya masalah. Cuman yang jadi masalah, uang itu juga dipotong. Langsung dipotong sehingga akadnya itu bermasalah. Karena bedanya riba dan tak riba terkadang hanya pada akadnya saja. Jadi hari ini wallahu a'lam praktek riba ini akhirnya diperdebatkan. Tapi intinya praktek riba itu pada dua hal itu. Kenapa sebagian ulama mengatakan bunga adalah riba? Karena yang kita simpan dengan yang kita tarik nilainya berbeda. Komoditi yang kita simpan adalah komoditi ribawi, karena dia uang. Ada beberapa komoditi ribawi. Tapi kalau seandainya uang dengan barang itu tidak ada masalah, karena dia barang belian. Tapi ini komoditi ribawi sama komoditi ribawi satu jenis, tidak boleh lebih. Misalkan ada beda uang dengan gandum, itu beda jenis, tidak jadi masalah. Tapi kalau sama-sama itu tidak boleh jadi riba. Jadi sebenarnya dua-dua praktek ini hadir hari ini. Maka orang ya mengasih pinjaman pakai denda itu adalah riba. Maka kalau kita ingin buat praktek peminjaman, misalkan masjid ada koperasinya segala macam, terlambat bayar itu ada denda, itu juga kategorinya adalah riba. Itu saya pertegas dulu definisi daripada riba. Saya tidak mau bilang di sana riba, saya tidak mau bilang begitu. Silakan Bapak definisikan sendiri, silakan Bapak pikirkan sendiri di lingkungan Bapak di mana saja riba jenis seperti ini berjalan. Intinya, pertama, seluruh ulama sepakat mengatakan riba adalah haram yang wajib dijauhi. Orang yang mengatakan riba tak haram bisa murtad dari Islam, karena ayat mengenai tentang keharaman riba itu qat'i. Lalu kemudian haramnya itu tingkat berapa? Karena memang ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Imam Az-Zahabi menulis dosa-dosa besar. Kalau kita lihat kitab-kitab yang mencantumkan urutan dosa-dosa besar, pasti riba ini termasuk di dalam urutan-urutan tertinggi dalam dosa besar. Pasti ulama sepakat mengatakan dosa terbesar adalah syirik. Nanti setelah syirik ada yang mengatakan membunuh dan lain-lain. Ada yang mengatakan nanti berhaka dengan orang tua. Pasti di 5 besar di situ itu biasanya ada di situ riba. Dan pernah keluar daripada 5 besar ketika ulama menyusun. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan 7 dosa yang paling besar, salah satunya pasti riba. Maka kata Rasulullah apa? Besarnya dosa riba itu dia ada 60 cabang dosa riba itu. Paling ringan dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri, dosa. Menzinahi orang saja besar dosanya, nauzubillah. Dosa riba itu bisa lebih besar dari itu lagi. Kenapa? Karena gara-gara riba hidup orang bisa sangat-sangat hancur lebur gara-gara riba. Maka dosanya sangat besar sekali. Maka kata Allah nanti di hari kiamat orang yang makan riba itu, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu syaitan yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang nanti suka makan riba di dunia, nanti di hari kiamat dia macam orang kesurupan terbangun. Orang kesurupan, setan, tak tentu mulutnya segala macam. Begitulah nanti di hari kiamat orang-orang yang riba. Maka riba ini dapat menghancurkan hidup orang. Maka semua sarana yang berkaitan dengan riba itu Allah haramkan. Nah, semua sarana terjadinya riba Allah haramkan, sama seperti minum khamar. Minum khamar itu hukumnya haram. Semua sarana yang membuat orang minum khamar itu haram. Tukang fermentasi khamarnya perbuatan haram,
tukang tuangkan minumnya melakukan perbuatan haram, sama seperti riba. Riba, kata Rasulullah, pencatatnya haram, saksinya haram, agennya haram, semua orang berkaitan dengan praktek riba maka haram. Maka orang yang ulama yang mengatakan bank konvensional berbasis riba, kerja di situ pun haram. Ini nanti terlepas, ada ulama yang membolehkan, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan prakteknya di situ adalah riba karena ada bunga. Jika ada praktek riba di situ, semua orang yang terlibat di situ maka dia terlibat dalam perbuatan haram. Perbuatan haramnya disebut sama Rasulullah laknat. Jika laknat, maka jenis nerakanya adalah jahannam. Jadi kalau kita lihat memang macam-macam nanti. Neraka jahannam adalah neraka tertinggi dari semua neraka-neraka yang ada. Jadi banyak orang sepele tentang riba. Maka intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek riba terkadang tidak hanya ada di bank. Praktek riba kadang dalam keseharian pun terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi, kadang di hari raya banyak orang praktek nukar uang di pinggir jalan itu salah prakteknya, akhirnya terjerumus dalam riba. Kadang jangankan itu, kita sama kawan-kawan saja utang-utang ini kadang lebih dari itu karena prakteknya riba. Maka intinya riba itu adalah tambahan. Cuman nanti bisa sebenarnya disiasati. Mensiasatinya itu ada pada akad. Beda bank syariah dengan bank konvensional itu hanya pada akadnya. Dalam prakteknya memang banyak yang sama. Karena dalam fikih muamalah atau fikih ekonomi Islam itu yang diatur itu sebagian besar itu pada akadnya saja. Misalkan begini, saya contohkan tadi, seperti tadi jual beli uang tadi di pinggir jalan yang saya contohkan. Saya contohkan ini karena ini paling dekat. Sebenarnya akadnya saja yang kita mainkan. Itu kita mainkan akadnya dengan benar, praktek ribanya tersingkirkan. Tetap kita tukarkan 100.000 uang 100.000 bulan, kita tukarkan dengan uang 100.000 receh, lalu kita kasih tambahnya ini jangan masuk dalam akad tukar menukar. Bedakan akadnya, tukar menukarnya tetap 100.000, yang 5.000-nya lagi ini tambahan, ini akadnya bukan tukar menukar tapi jasa. Sebenarnya kalau kita mainkan di akad itu saja itu sebenarnya udah beres. Tapi kadang ada yang tidak perlu akad tetap terjadi riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita riba, maka uang kita haram. Jika uang kita haram, kita sedekahkan pun tidak sah sedekahnya, tidak ada pahala. Pergi kita haji pakai uang riba, tidak ada juga nilai. Innallaha thayyib la yaqbilu illa thayyiban. Allah itu baik, tak menerima apa-apa kecuali yang baik-baik. Banyak orang di Mekah nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Apa yang kamu ucapkan itu, kata malaikat? Makanan kamu haram, ongkos kamu haji haram, ongkos kamu umrah haram. Nangis-nangis baik tanah suci, tidak ada gunanya. Jadi hati-hati. Abu Bakar Siddiq sangat khawatir jika makanan haram masuk pada tubuhnya. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq dia kasih uang ke pembantunya beli makanan. Pergilah pembantunya beli makanan, tiba-tiba pulang dia kasih makan, dimakan sama Abu Bakar Siddiq. Apa kata pembantunya? Kok tak kamu tanya aku dapat makanan itu dari mana? Terkejut Abu Bakar. Tadi kamu kasih uang beli makanan, ya. Tapi uang makanan tak aku beli. Dapat dari mana kamu makanan ini? Aku pernah pura-pura jadi dukun mengobati orang kesurupan. Ada orang kesurupan, lalu pembantu Abu Bakar ini pura-pura dia bisa menyembuhkan, sembuh orang itu. Sebagai balas terima kasihnya dia bayarkan makanan. Kan itu dulu menipu dia. Maka Abu Bakar Siddiq mendengar itu, dia muntahkan makanan, tak mau keluar muntah. Dia korek-korek pakai tangannya supaya keluar, tak mau keluar. Lalu dia minum air sebanyak-banyaknya sampai penuh perutnya. Lalu dia korek-korek tenggorokannya, baru keluar, hampir habis isi perutnya.
Apa kata pembantunya? Kamu bisa saja mati gara-gara itu, wahai Abu Bakar. Mati lebih baik daripada ada secuil daging tumbuh daripada makanan haram. Karena Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka suka untuk menjilatnya. Neraka lebih layak untuk. Jangan kita kasih anak kita makan haram. Jangan kita kasih istri kita makan haram. Jangan kita sampai perut kita masuk haram. Maka saya telanjur pusat menabung di tempat yang ribawi. Ya udah, ambil uang kita, tarik, kita hitung berapa yang kita masukkan, ambil uang kita. Hasil ribanya, ambil hasil ribanya buat sarana umum. Karena uang haram tidak boleh digunakan untuk pribadi, tak boleh digunakan untuk sarana ibadah, hanya boleh digunakan untuk sarana umum yang boleh. Sarana pribadi dan ibadah tak boleh digunakan. Yang jadi sedihnya bukan itu, bercampurlah uang halal dan uang haram tadi. Jika bercampur dia, iza jatama al-halal wal haram, fahulibal haram. Apabila bercampur uang halal dan uang haram, maka dikategorikan dia haram. 1 kilo daging kambing kita masukkan dalam kuali, lalu kita masukkan 1 on daging babi. Banyak halalnya lagi. Daging kambing itu halal 1 kilo. Daging babinya cuma 1 on. Tapi karena kita masukkan daging babi 1 kuali itu, sekualinya jadi haram. Nah, itu dia. Maka kadang doa kita tak terkabulkan, anak kita melawan sama kita, istri kita kadang juga melawan sama suaminya, hidup kita tidak berkah, malapetaka banyak hadir. Kenapa? Karena mungkin di makanan kita masih banyak yang haram. Hindari riba, insya Allah hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.